Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua, dan semoga kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang pagi ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 18 Maret 2024 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30, dikatakan demikian. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, semua harus bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus bersedih melihat kota Athena ternyata penuh dengan patung-patung berhala. Hal ini memotivasi Paulus untuk memberitakan firman Tuhan dengan cara bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, golongan Stoa dan Epikurus, serta orang-orang yang setiap hari dijumpainya di pasar. Perjumpaannya ini membuahkan kesempatan bagi Paulus untuk berbicara di depan sidang terbuka Areopagus. Peluang emas ini dipakai Paulus untuk menjelaskan secara tuntas mengenai Allah sebagai pencipta yang juga Tuhan atas ciptaannya, serta tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Dialah pemberi dan penopang kehidupan manusia. Paulus kemudian mendorong semua pendengarnya agar mereka mencari Dia seraya mendoakan agar mereka dapat menjamah dan menemukan Dia yang tidak jauh dari mereka. Masalah muncul ketika dalam penutup khotbahnya Paulus mendorong mereka bertobat dengan tidak memperlakukan Allah seperti berhala sebelum penghakiman Allah diberlakukan atas mereka. Kaum terpelajar Yunani yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati langsung bereaksi menolak Paulus. Namun ada juga yang percaya kepada pemberitaannya, termasuk salah seorang anggota Areopagus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kondisi pelajaran bagi kita adalah, pertama, kita harus memiliki kepekaan seperti Paulus untuk melihat setiap peluang sebagai kesempatan berharga untuk memberitakan Injil. Hal ini tidak terlepas dari kepedulian dan belas kasihan melihat begitu banyak jiwa yang membutuhkan Injil. Hal yang kedua, kita belajar dari konsistensi Paulus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan intisari Injil. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari gunakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita untuk mengabarkan kabar baik dan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diajar oleh firman-Mu supaya setiap kami umat-Mu bertobat, dan kami memiliki kepekaan sebagai mana Paulus yang menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil, peduli dan berbelas kasih kepada orang lain yang masih belum mengenal Injil, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Percaya bahwa hanya oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib yang mampu menyelamatkan manusia berdosa dari
kebinasaan dan hukuman kekal. Upah dosa ialah maut, dan Kristus Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Oleh karenanya Tuhan, sadarkan kami bahwa pertobatan membawa hidup dan keselamatan. Pertobatan memungkinkan Tuhan memulihkan, mengampuni, dan menyelamatkan serta menolong kami untuk hidup rendah hati, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan dan dosa, sehingga membawa kami kepada kepenuhan hidup bersama Kristus. Berkati kami para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan berkarya dan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang menderita sakit penyakit, menopang mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan kiranya menghibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih setia Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.